Mari kita berdiri. Kami mengakui iman kami dengan pengakuan iman Nasuli. Mari kita baca pengakuan iman Nasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. There is a fountain filled with blood. There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's vein, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty strain, lose all their guilty strain, lose all their guilty strain. And sinner plunged beneath that flood lose all their guilty strain. The dying thief rejoiced to see the fountain in his day. And there may I do while as he wash all my sins away, wash all my sins away, wash all my sins away. And there may I do while as he wash all my sins away. Thou dying Lamb, thy precious blood shall never lose its power, till all the ransomed church of God are saved to sin no more, are saved to sin no more, are saved to sin no more. Till all the ransomed church of God are saved to sin no more. For sin by faith I saw the stream, thy flowing wounds of pride. Redeeming love has been my theme, and shall be till I die, and shall be till I die, and shall be till I die. Redeeming love has been my theme, and shall be till I die. Then in a nobler, sweeter song I will sing thy power to sing. When this poorly sleeping stammering tongue lies silent in the grave, lies silent in the grave, lies silent in the grave. When this pearless being stammering tongue lies silent in the grave. Amin. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 또 6월의 첫째 주 주의를 주셔서 주님 너무 감사합니다. 한 주간 저희를 붙들어 주셨고 또 이 자리에 함께 모여서 예배드리게 하시며 주님 너무 감사합니다. 이 블라트나와 아궁 리아나 주여 다 함께 해주셨고 이 코로나로 어려운 상황 가운데 지켜주시고 건강과 영육간의 건강 지켜주시기 원합니다. 저와도 함께 해주시고 영육간의 강건함을 지켜주시기 원합니다. 하나님 오늘 저희가 하나님의 말씀 앞에 섭니다.
성령 충만함을 채우시고 하나님의 말씀을 깨닫고 또 그 말씀대로 살아갈 수 있도록 도와주시기 원합니다. 또 제가 말씀을 전할 때 주님 저와 함께 하셔서 성령 충만함을 채우시고 하나님의 말씀을 치우치지 않고 담대하게 선포할 수 있도록 저 도와주시기 원합니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat hari Minggu, saudara-saudari. Ibu Latuna Agung dan Liana. Saya senang bertemu dengan Anda sekalian lagi hari ini. Ya, minggu pertama bulan Juni. Saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ya. Pertama-tama, mari kita baca teks hari ini bersama Ezra, chapter 3 ayat 8 sampai 13. Ezra, chapter 3 ayat 8 sampai 13. Ini tentang peretakan dasar bait suci. 1, 2, 3. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Saltiel dan Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesus serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri dan orang-orang Lewi. Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji Tuhan. Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan, tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Amin. 3 kitab Perjanjian Lama dari Samuel, Raja-Raja dan Tawari memiliki poin yang sama bahwa mereka membahas sejarah kerajaan Israel, meskipun mereka berbeda satu sama lain dalam hal cakupan sejarah dan sudut pandang catatan. Sekarang 3 buku sejarah yang mengikuti Ezra, Nehemia, dan Esther mencakup sejarah Israel dari BC, before Christ, 539 sampai 400. Dari jumlah tersebut, Ezra adalah buku yang ditulis oleh Ezra, penulis Tawari. Buku ini dimulai dengan kembalinya orang Israel pertama kali dari penawanan pada tahun BC, before Christ, 537. Dan buku ini mencakup sejarah sampai sebelum kembali ketiga dari penawanan. Bagian ini berkaitan dengan pembangunan bait suci Yerusalem kedua. Dan itu juga berkaitan dengan pemulihan orang-orang Israel yang dipilih yang berpusat pada reformasi iman Ezra. Dan kitab Nehemia adalah buku yang ditulis oleh Nehemia yang memimpin kembalinya tahanan ketiga. Buku ini membahas sejarah Israel dari kembali ketiga dari penawanan pada tahun
BC 444 sampai BC 400. Bagian ini berkaitan dengan proses restorasi dan rekonstruksi komunitas Israel yang berpusat pada rekonstruksi tembok Yerusalem. Dengan demikian, baik Ezra dan Nehemia berurusan dengan proses rekonstruksi Israel. Dan melalui ini, penekanannya adalah pada keabadian sejarah rakyat, terutama bahwa Israel sebagai kerajaan sekuler dihancurkan, tetapi Israel sebagai sebuah bangsa dipertahankan. Dan pada akhirnya itu menekankan kelanjutan pekerjaan keselamatan Allah bagi orang-orang pilihan. Sebenarnya buku-buku Ezra dan Nehemia memiliki penulis yang berbeda, tetapi mereka terkait dalam satu buku dalam teks Ibrani. Ini karena kedua buku tersebut secara kronologis terkait dalam konten dari latar belakang sejarah yang hampir sama, serta menunjukkan kesatuan yang luar biasa dalam struktur dan pola, subjek, dan minat. Kebijakan kolonial kekaisaran Asyur yang menaklukkan Israel Utara pada BC before Christ 722 adalah sepenuhnya mengosongkan kekuatan politik negara kolonial. Itu juga untuk memusnahkan etnis dan eksistensi bangsa kolonial itu sendiri dengan memaksa rakyat kolonial untuk bermigrasi ke bagian lain, kekaisaran untuk berbaur dengan orang lain. Dan kebijakan kolonial ini dipertahankan oleh Babel yang mengarahkan Asyur dan menjadi hegemoni baru di Middle East waktu itu. Karena itu, sejak orang-orang Yehuda Selatan pertama kali ditangkap oleh invasi Babel, mereka ditawan ke Babel 3 kali sebelum Yerusalem jatuh dan dihancurkan sepenuhnya. Namun setelah Babel, kebijakan kolonial kekaisaran Persia yang muncul sebagai hegemoni baru di Middle East benar-benar berbeda dari Asyur dan Babel. Dengan kata lain, kekaisaran Persia mengambil kebijakan toleran yang memungkinkan kebebasan politik dan agama dan pemerintahan sendiri dalam kisaran tertentu. Alih-alih kebijakan penindasan seperti migrasi paksa terhadap negara-negara kolonial. Pertama-tama, kekaisaran Persia memungkinkan semua orang kolonial yang tinggal di kekaisaran untuk kembali ke negara asal mereka. Sementara juga membangun sebuah kuil para dewa yang dilayani oleh masing-masing negara dan secara aktif bekerja sama dengan kuil. Dan secara politis, Persia menjadikannya gubernur atau penguasa wilayah tersebut dari seorang bangsawan dari negara kolonial. Persia juga membiarkan otonomi mereka sendiri sebagai syarat kesetiaan kepada kekaisaran. Maka anak-anak Israel yang ditawan ke Babel kembali ke tanah Israel 3 kali sepanjang periode yang sama seperti ketika mereka ditawan ke Babel. Pemulangan pertama terjadi pada tahun BC before Christ 537, sekitar setahun setelah dekret Cyrus, pembangun kekaisaran Persia. Pada saat ini, para pemimpin adalah Sesbasar dan Zerubbabel, keluarga kerajaan Yehuda. Pada saat ini, jumlah orang yang kembali adalah 49.897, termasuk budak dan penyanyi. Mereka mulai membangun kembali bait suci Allah pada tahun before Christ BC 536, tahun kedua setelah mereka kembali. Namun karena campur tangan orang Samaria, pembangunannya ditangguhkan selama 16 tahun.
Terlepas dari kesulitan-kesulitan ini, pembangunan dilanjutkan dengan dorongan dari para nabi Hagai dan Zakaria pada BC 520. Dengan demikian, pada BC 519, kuil Zerubabel selesai dibangun. Kembali yang kedua terjadi di bawah kepemimpinan Ezra, seorang imam pada tahun BC 458, sekitar 80 tahun setelah kembali yang pertama. Pada saat ini jumlah yang kembali sekitar 1775. Dan melalui kembalinya Ezra, gerakan reformasi iman terjadi di Israel. Pada saat itu Israel menghadapi masalah serius dalam perkawinan dengan bangsa-bangsa lain. Perkawinan dengan bangsa-bangsa lain membuktikan bahwa anak-anak Israel pada waktu itu berada dalam keadaan yang sangat korup. Karena pernikahan dengan bangsa-bangsa lain dilarang oleh hukum yang merongrong kemurnian iman mereka. Sebagai tanggapan Ezra memprakarsai gerakan reformasi untuk menyelesaikan masalah perkawinan Israel dengan bangsa-bangsa lain. Di tengah-tengah latar belakang ini, firman hari ini dimulai sebagai berikut. Ayat 8, chapter 3 ayat 8. Pada tahun yang kedua, sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Mengikuti ayat 7 yang mencatat persiapan untuk rekonstruksi bait suci Allah, ayat ini dan 9 menunjukkan bahwa pekerjaan rekonstruksi bait suci dimulai. Penulis buku ini mengungkapkan pentingnya rekonstruksi bait suci Allah dengan mengidentifikasi kapan pembangunan kuil dimulai. Kapan? Namun dalam mengungkapkan hal itu, dia tidak mengungkapkan seperti Ezra chapter 1 ayat 1 pada seperti ini, pada tahun pertama zaman Koresi, raja negeri Persia. Sebaliknya, ungkapan berikut digunakan. Pada tahun yang kedua, sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem dalam bulan yang kedua. Itu menekankan bahwa tempat di mana orang Israel mulai membangun bait suci Allah adalah tempat yang sama di mana bait suci asli Allah berada. Ini juga untuk menggarisbawahi bahwa itu bulan Februari, waktu yang sama ketika Salomo membangun bait suci di masa lalu. Jadi tempatnya sama dan waktunya sama, bulan Februari. Dengan kata lain, penulis buku ini berhati-hati untuk mencatat waktu pembangunan kembali bait suci Allah untuk membantu pembaca menyadari bahwa bait suci Yerusalem yang dibangun kembali sangat terkait dengan bait suci sebelum runtuh. Selain itu, ayat ini dan ayat 9 berikut memuat daftar orang-orang yang memimpin pekerjaan rekonstruksi bait suci Allah. Dengan melakukan hal itu, pentingnya rekonstruksi bait suci di Yerusalem diperlihatkan serta kehormatan dari mereka yang memimpin jalan. Sementara itu, orang Israel membangun sebuah mezbah, merayakan berbagai pengorbanan dan merayakan hari Sukkot, dan memulai persiapan untuk pembangunan kembali bait suci Allah pada BC 537, tahun pertama setelah kembali dari Babel ke tanah air mereka. Namun orang Israel memulai pembangunan dasar bait suci Allah pada bulan Februari BC 536, 7 bulan setelah hari Sukkot. Ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa iklim di wilayah Palestina
memasuki musim hujan setelah hari raya Sukkot. Dan musim kemarau baru dimulai pada bulan Februari. Juga akan diperlukan untuk menyiapkan bahan untuk rekonstruksi bait suci Allah. Selain itu, tampaknya ada juga tujuan untuk disengaja untuk bertepatan dengan awal pembangunan kuil Salomo di masa lalu. Alkitab mengatakan, ayat 9, lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Ayat ini menunjukkan bahwa tindakan yang memimpin orang Lewi di atas usia 20 untuk mengawasi seluruh pekerjaan pembangun rumah Allah berjalan dengan baik. Ada alasan mengapa penulis buku ini menulis dan mencatat anggota keluarga orang Lewi. Ini karena orang-orang Lewi tidak dapat memenuhi kewajiban agama mereka pada saat buku ini ditulis. Jadi Ezra ingin membuat mereka menjadi semangat untuk pekerjaan mereka dengan memperkenalkan contoh-contoh orang Lewi masa lalu. Alkitab mengatakan, lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Di sini bahasa asli Ose Hammelaka yang diterjemahkan sebagai orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun dapat dianggap merujuk pada pekerjaan orang daripada orang. Terfokus untuk pekerjaan orang. Pertama, Ose bahasa asli mengacu pada kerja umum. Juga Melaka berarti bekerja atau tugas. Namun itu tidak merujuk pada tenaga kerja. Namun itu tidak merujuk pada tenaga kerja atau tenaga kerja semata, tetapi untuk pekerjaan profesional yang membutuhkan keterampilan. Dengan kata lain, mereka merujuk bukan pada tugas sederhana yang dapat dilakukan siapapun dengan kekuasaan, tetapi untuk melakukan apa yang dilakukan spesialis, untuk melakukan misi atau arahan khusus. Melalui penggunaan kata ini dalam pengertian ini dapat dilihat bahwa pembangunan bait suci Allah adalah pekerjaan profesional yang harus dilakukan dengan ketelitian dan perincian tanpa kesalahpahaman seperti yang diarahkan oleh Allah. Juga bahwa orang-orang Lewi mengawasi para pekerja dan pekerja yang membangun kembali bait suci Allah. Tidak berarti bahwa mereka memaksa para pekerja untuk bekerja terlalu keras. Tetapi bahwa mereka mengordinasi dan mengarahkan para pekerja untuk bekerja secara harmonis sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pekerjaan rekonstruksi bait suci Allah tidak hanya membutuhkan para ahli untuk menangkas pohon menjadi bentuk-bentuk yang indah atau batu yang rumit. Tetapi mereka juga membutuhkan pengawas yang berkoordinasi yang mendorong mereka untuk bekerja lebih efektif secara harmonis satu sama lain. Alkitab mengatakan, pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan
dan membawa Nafiri dan orang-orang Lewi, Bani Asap dengan membawa Ceracap untuk memuji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Setelah ayat 8 dan 9 yang menyebutkan waktu dimulainya dan pengawasan konstruksi dari seluruh pekerjaan rekonstruksi bait suci Allah, ayat 10 sampai 13 membahas pelayanan seluruh proyek rekonstruksi bait suci Allah dan reaksi para hadirin. Namun dalam teks ungkapan untuk membangun kembali bait suci Allah adalah unik. Dengan kata lain, bait suci Yehuwa adalah teks ini adalah hekal Yehuwa. Dan bait suci Yehuwa dalam ayat 8 adalah Bat Yehuwa. Jadi dua kata ada hekal Yehuwa, Bat Yehuwa dalam bahasa asli untuk bait suci Yehuwa. hekal Yehuwa, Bat Yehuwa. Diterjemahkan dari masing-masing ini hekal Yehuwa adalah istana Yehuwa. Dan Bat Yehuwa adalah rumah Yehuwa. Hampir sama. Namun hekal selalu merujuk ke istana raja ketika digunakan untuk daerah non-Israel. Tetapi ketika digunakan untuk Israel itu merujuk ke tempat tinggal Yehuwa yang memiliki kedudukan sebagai raja. Karena itu hekal Yehuwa tidak hanya berarti kemewahan. Sebaliknya ini adalah ekspresi yang menekankan arti luhang umatnya yang diatur oleh Allah. Oleh karena itu, konsep bahwa umat Allah tinggal di bait sucinya mewakili keadaan pemerintahan Allah dan hidup dalam kasih karunia. Di sisi lain, dalam ungkapan lain dari Bet Yehuwa, Bet adalah kata yang digunakan 2040 kali dalam Perjanjian Lama. Ketika digunakan dengan nama Tuhan, kata ini berarti tempat ibadah atau kuil Yerusalem sebagai tempat pengorbanan, tempat simbolis di mana Tuhan hadir untuk berinteraksi dengan manusia. Singkatnya, dari dua ungkapan yang diterjemahkan ke dalam bait suci Yehuwa, hekal Yehuwa menekankan kerajaan Allah yang mega dan Bet Yehuwa menekankan kehadiran Allah yang lama. Kedua ungkapan ini digunakan secara bergantian dalam ayat 6 hekal, ayat 9 Bet, ayat 10 hekal, ayat 11 Bet, ayat 12 Bet. Seperti yang Anda lihat, kuil yang sedang dibangun kembali oleh komunitas Israel di Yerusalem secara simbolis menunjukkan bahwa Israel adalah negara baru yang di bawah pemerintahan Allah. Alkitab mengatakan, ayat 10, dan orang-orang Lewi, Bani Asap, dengan membawa ceracap untuk memuji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Nama Daud disebutkan dalam kaitannya dengan perayaan pembangunan pondasi bait suci Allah. Karena Daud adalah orang yang meletakkan dasar-dasar nyanyian, pujian, dan ritual lainnya yang diperlukan untuk pelayanan kepada Allah. Di sisi lain, ungkapan menurut petunjuk Daud, Raja Israel berbeda dengan ungkapan sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah dalam ayat 2. Jika nama Musa muncul sehubungan dengan penetapan tata cara pengorbanan kepada Allah di bait suci Allah, nama Daud muncul sehubungan dengan penetapan ritual pujian kepada Allah dan ritual lainnya. Faktanya, Musa dan Daud adalah orang Israel yang paling dihormati. Itu juga sosok yang paling penting bagi bangsa Israel sebelum tugas penting membangun kembali bait suci. Musa tidak hanya pemimpin keluaran yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi juga menerima 10 perintah dan menulis hukum. Dan Daud tidak hanya menghidupkan kembali sistem negara Israel, tetapi juga sangat mencintai Tuhan dan meninggalkan banyak puisi berdasarkan iman. Alkitab mengatakan, secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian, pujian, dan syukur sebab Ia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan. Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Di sini jika Anda melihat bahasa asli yang diterjemahkan nyanyian, pujian, dan syukur, kata ini juga berarti pujian dan pengakuan. Pujian dan pengakuan. Berdasarkan ini dapat dikatakan bahwa orang yang diampuni oleh Tuhan memberikan pengakuan syukur atas pengampunan. Inilah mengapa komunitas Israel yang kembali dari Babel memuji Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan mengampuni dosa terlepas dari ketidaktaatan bangsa Israel dan bahkan Dia membuat bangsa Israel kembali ke tanah Israel sehingga mereka dapat membangun kembali bait suci Allah. Kesetiaan Allah yang demikian adalah alasan untuk pujian mereka. Kita mengatakan, tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Ayat ini menggambarkan dua reaksi yang saling bertentangan yang terjadi pada pelayan pembangunan pondasi bait suci Allah. Bait suci Yerusalem dihancurkan pada tahun BC 586 dan BC 536 ketika rekonstruksi bait suci Allah dimulai adalah 50 tahun kemudian. Karena itu yang berusia 7 atau 80 tahun adalah orang-orang yang menyaksikan atau mendengar tentang kehancuran kuil Yerusalem oleh orang Babilonia. Oleh karena itu, orang-orang tua ini dapat dengan jelas mengingat dan menyediakan dari masa lalu terkait dengan bait suci Yerusalem yang hancur. Bersamaan dengan itu, orang-orang tua itu sangat senang ketika mereka menyaksikan pemandangan di mana fondasi kuil diletakkan lagi di tempat di mana kuil itu dihancurkan. Orang-orang muda bersorak karena mereka begitu terkesan dengan fakta bahwa mereka telah kembali dari penawanan Babel yang telah lama dan membangun kembali kuil Yerusalem, jantung komunitas baru Israel. Orang-orang tua senang bahwa kuil itu dihancurkan dan dibangun kembali setelah 50 tahun. Di sisi lain, karena dosa mereka bait suci dihancurkan dan fakta bahwa bait suci yang sedang dibangun kembali tak tertandingi dengan bait Salomo di masa lalu, dipaksa untuk meneteskan air mata emosi dan penyesalan pada saat yang sama. Dengan demikian, teks asli membagi komunitas Israel menjadi dua kelompok. Mereka yang telah melihat kuil Salomo di masa lalu dan mereka yang belum melihatnya. Mereka yang menangis dan bersorak dan membandingkan reaksi mereka terhadap pembangunan bait suci Allah. Melalui teknik sastra ini, penulis buku ini dengan jelas menggambarkan gelombang besar emosi dari upacara pembangunan pondasi bait suci Allah. Alkitab mengatakan, ayat 13, orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Setelah ayat 12, kata bunyi diulangi dua kali dalam teks. Seperti dijelaskan di atas, itu adalah suara dari dua kepribadian yang berlawanan. Di satu sisi adalah sensasi kegembiraan disebabkan pembangunan kembali bait suci Allah. Di sisi lain itu adalah suara duka dan kegembiraan dengan kebaikan Tuhan untuk memeliharakan manusia walaupun manusia itu bodoh dan berdosa. Namun keduanya adalah tindakan keagamaan yang sangat indah di mata Tuhan. Di sisi lain, sebagaimana dinyatakan di atas, seluruh bab ini menunjukkan bahwa pemulihan ibadat dan pembangunan kembali bait suci yang terdiri dari pemeliharaan khusus Allah.
yang merupakan penyelenggara secara sedang digenapi dengan sungguh-sungguh, yaitu rekonstruksi bait suci dimulai lagi lebih dari 50 tahun setelah penghancuran kuil Yerusalem, yang merupakan tempat persekutuan antara Allah dan Israel dihancurkan oleh Babel. Rekonstruksi kuil secara simbolis mengembalikan hubungan antara Israel dan Tuhan dan mengembalikan identitas Israel sebagai umat pilihan. Dengan kata lain, peristiwa historis di mana hubungan Israel dengan Tuhan yang sementara terputus karena ketidaktaatan dan kejahatan Israel diperkenalkan dalam bab ini. Dalam ayat 12 dan 13, beberapa orang tua menangis ketika mereka melihat fondasi bait suci diletakkan. Orang-orang tua yang menangis di sini sudah melihat kuil pertama, kuil Salomo. Kuil Salomo dihancurkan pada tahun BC 586. Jadi 50 tahun sebelum dari waktu Israel meletakkan fondasi untuk pembangunan kembali bait suci. Oleh karena itu, hampir semua orang tua yang kembali dari Babel mungkin telah melihat kuil Salomo sebelumnya. Lalu, mengapa mereka berduka dan menangis ketika mereka melihat fondasi kuil? Saudara-saudari, ada dua alasan mengapa seseorang menitikkan air mata. Orang-orang sering berpikir bahwa seorang menangis karena sedih. Tetapi pada kenyataannya, orang menangis bahkan ketika mereka bahagia. Orang menangis bahkan ketika mereka sedih, tetapi menangis bahkan ketika mereka sukacita. Jadi apa alasan mengapa orang Israel tua menangis dalam teks hari ini? Kita bisa memikirkan arti air mata orang Israel tua dalam kesedihan dan sukacita. Pertama, kita bisa berpikir tentang kesedihan. Menurut kitab Hagai, kuil kedua yang dibangun oleh mereka yang kembali dari Babel, kuil Zerubabel, lebih kecil daripada kuil Salomo. Lebih kecil. Bahkan kuil Salomo dipersiapkan dan dibangun dalam jangka waktu yang lama. Semua bahan terbaik digunakan. Karena itu sangat berwarna-warni dan indah. Sebagai perbandingan, pembangunan kuil Zerubabel dimulai setelah hanya 1 tahun persiapan. Jadi memang kuil Zerubabel lebih rendah dari kuil Salomo. Dan penampilan yang lusuh itu sudah mulai muncul ketika fondasi bait suci diletakkan. Jadi memang hati orang-orang tua yang sudah melihat kuil Salomo tidak baik. Selain itu, karena kehancuran kuil Salomo yang indah itu disebabkan dosa-dosa mereka, hati mereka akan tercabik-cabik. Maka orang tua itu bertobat dari dosa-dosa mereka dan menangis. Selanjutnya kita bisa perhatikan aspek sukacita. Seperti yang Anda tahu, itu karena dosa mereka sehingga kuil Salomo dihancurkan dan orang-orang ditawan ke Babel. Mungkin mereka yang dibawa ke penangkaran berpikir bahwa mereka tidak akan pernah melihat bait suci Allah lagi dan akan mati dalam perasaan malu di negeri asing. Meskipun demikian, orang-orang tua ini kembali dan sedang melihat fondasi bait suci Allah. Karena itu, meskipun bait suci yang dibangun kembali tidak signifikan dibandingkan dengan bait suci pertama, orang-orang tua meneteskan air mata sukacita ketika mereka tergetar oleh kasih karunia Allah yang mengampuni dan memelihara dosa-dosa mereka. Dalam hari ini dapat dikatakan bahwa semua air mata dari orang tua itu positif. Dengan kata lain, itu adalah air mata pertobatan dan emosi. Dan air mata pertobatan dan emosi ini sama bagusnya dengan nyanyian pujian indah lainnya. Fakta bahwa duka orang tua bergabung dengan nyanyian pujian menunjukkan bahwa duka mereka juga diberikan kepada Allah dalam pujian.
Pekerjaan rekonstruksi bayi suci dimulai dan rekonstruksi bayi suci secara simbolis memulihkan hubungan Israel dengan Tuhan dan memulihkan identitas Israel sebagai umat pilihan. Namun ketika saya mempersiapkan firman hari ini dan dalam waktu tua saya menemukan pemikiran ini. Saya pikir bukan hanya kuil yang benar-benar diinginkan oleh Tuhan. Saya juga berpikir bahwa bukan hanya sorak-sorai kegembiraan orang-orang muda yang disebabkan dari penawanan mereka dan membangun bait suci. Saya pikir itu adalah air mata duka dan air mata sukacita dari orang-orang tua ini. Mereka menyadari betapa beratnya dosa mereka. Dan bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang menyadari anugerah Tuhan yang menyelamatkan mereka. Apakah Anda sekalian tahu? Rahmat salib lebih besar bagi mereka yang menyadari mereka adalah pendosa yang serius. Orang-orang itu seperti itu dapat menitikkan air mata duka dan air mata sukacita bersama. Saya ingin Anda sekalian menjadi seperti ini. Saya harap Anda menyadari Anda adalah pendosa yang serius. Oleh karena itu, Tuhan kita harus meninggal di kayu salib bagi Anda. Saya berharap bahwa Anda akan melangkah lebih jauh dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan Anda. Jadi saya berharap bahwa Anda adalah orang yang menitikkan air mata duka dan sukacita bersama. Amin. Amin. Okay. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. 주님 감사합니다. 오늘 저에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 2월의 첫째 주일 저희가 에스라에 대해서 또 나눴습니다. 그들이 포로 생활에서 돌아와서 성전의 기초를 놓으면서 노인들은 눈물과 기쁨의 눈물을 흘렸고 통곡의 눈물과 기쁨의 눈물을 흘렸고 젊은이들 기쁨의 눈물을 흘렸음 봅니다. 하나님이 진정 원하시는 것이 무엇인지를 다시 한번 깨닫게 됩니다. 단순히 성전이만이 아닌 또 기쁨의 눈물만도 아닌 정말 자신이 얼마나 죄인인가를 깨닫고 또 그걸 구원해 주신 하나님께 감사하는 그 감사가 넘치는 통곡과 기쁨의 눈물을 흘리는 그런 노인들의 모습이 저희 안에 있기를 원합니다. 복음을 정말 진실로 깨달은 자가 되기를 원합니다. 아버지 이블라트나와 아군과 리아나 붙들어 주시고 이 복음에 붙들린 자들이 될 수 있도록 붙들어 주시기 바랍니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Hari ini ada perjamuan kudus. Ya, mari kita berdoa. Saya berdoa untuk perjamuan kudus. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 또 저희에게 또 성찬식을 거행할 수 있도록 붙들어 주셔서 감사합니다. 하나님 이 성찬식을 통해서 예수 그리스도의 살과 피를 나눕니다. 은혜가 넘치는 시간 될 수 있도록 도와주셨고 주님의 그 깊은 사랑을 다시 한번 기억하고 깨달을 수 있는 시간 될 수 있도록 도와주시기 원합니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bersama. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Membagikan roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini bersama, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Amin. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kami tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Bersama, aku katakanlah di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bersama, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Pengumuman. Karena virus corona yang untuk saat ini kami beribadah melalui YouTube seperti ini. Berdoalah agar dunia dan Indonesia pulih cepat, ya. Tolong jangan lupa waktu doa jam 9 setiap malam, setiap hari. Kita akan berdoa sampai virus corona selesai di Indonesia. Okay? Tutorial bahasa Korea terus berlanjut. Okay? Sekarang dengan baik. Saya berharap semua berpartisipasi ya untuk tutorial bahasa Korea. Okay? Terima kasih, itu saja. Dan doa penutup.
Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, bagaimana kami bisa berdoa? Yesus jawab, kamu harus berdoa sama dengan ini. Ini adalah doa Bapa kami. Jadi, kami harus berdoa sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.